Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Deddy Kartomo. Kali ini kita akan bahas futsal. Buat badminton lovers jangan khawatir, saya juga ada upload konten tentang raket, review raket KW, bukan review ya, alasan untuk tidak pakai raket KW di weekend ini juga. Oke, sekarang kita mau bahas tentang tips memilih sepatu futsal. Gimana sih cara memilih sepatu futsal? Oke. Setelah 6 bulan vakum dari dunia perfutsalan, mungkin akan aktif lagi sebentar lagi karena COVID sudah mulai menunjukkan tren membaik ya. Kemudian di perusahaan saya juga pembangunan fasilitas gedung olahraga sudah tetap jalan, sekarang udah mau selesai. Nah, kemarin saya sebenarnya sedih ketika lihat share di grup WhatsApp ada foto tentang lapangan badminton. Kenapa sedih? Sedihnya adalah saya baru beli sepatu ini nih guys. Baru saya pakai 4 bulan. Desember 2019 saya pakai sampai April, kemudian dihajar pandemi COVID. 4 bulan saya pakai, kemudian kita pakai selama 6 bulan. Sekalinya mau saya pakai lagi di lapangan futsal di kantor, ternyata berubah. Yang di fasilitas sebelumnya pakai rumput sintetis, sekarang pakai interlock. Nah, dengan desain sepatu saya yang outsole-nya seperti ini, itu akan tidak optimal main di interlock karena ini lebih cocok buat di rumput sintetis. Nah, emang ngaruh ya? Nah, kita bahas satu persatu. Sebelum kita ke detail bagaimana memilihnya, kita harus tahu dulu bagian-bagian dari sepatu futsal. Sepatu futsal relatif lebih sederhana dibanding sepatu badminton. Nah, kalau di sepatu badminton ini banyak nih bagian-bagiannya. Kalau di futsal praktis cuma ada upper, ini bagian upper, kemudian bagian tali sepatu 2, kemudian yang ketiga adalah outsole, dan yang keempat adalah insole, bagian telapakannya ini. Hanya 4. Beda sama badminton, ada upper, ada midsole, ada outsole, kemudian ada bagian tali sepatu, kemudian ada insole. Insole-nya pun macam-macam. Kalau di badminton tuh mulai dari insole tipis, insole tebel, insole rongga-rongga. Nah, kalau di futsal sih relatif sama, insole-nya standar aja. Kemudian di sepatu badminton juga ada ping foam yang keras, kemudian bagian Vito safety. Kunciannya dia pakai material plastik. Nah, kita kembali lagi ke futsal. Gimana ya tips memilih sepatu futsal yang benar? Pertama, kamu harus perhatikan lapangan kamu bermain. Ada 2 tipe ya, tipe yang keras sama rumput sintetis. Keras itu ada dibagi 2 juga. Yang pertama adalah plester atau aspal, kemudian yang kedua adalah interlock. Jadi aspal itu lucu juga ya. Pada mungkin emang ada ya lapangan futsal aspal. Nah, dulu pas saya kuliah itu pada salah satu universitas terkemuka di Indonesia loh. Tapi lapangan futsalnya itu koyo pakai aspal gitu. Sekali jatuh itu udah pasti lecet semua, udah darah-darah udah. Mudah-mudahan udah diperbaiki ya. Buat adik-adik saya junior, DTM, FTUI, nah boleh deh disebut udah seperti apa sekarang kondisi lapangan di sana. Oke. Lapangan yang menggunakan rumput sintetis, ini cocoknya ada yang seperti ini. Jadi dia tuh agak keras ya, karetnya tuh agak keras. Kemudian dia lebih apa ya, lebih tajam. Ininya lebih gripnya tuh lebih dalam. Lebih dalam. Bisa pakai model yang kayak gini atau model yang kedua. Model yang kedua itu mirip poolnya lapangan gede tapi lebih kecil-kecil. Jadi dia lebih keras juga, tapi dia ada poolnya kecil-kecil. Nah, kalau yang model kayak gini, ini masih bisa dipakai di lapangan rumput, biasa, lapangan keras, interlock atau plester, tapi kurang optimal di traksinya ya, nggak lengket, kurang lengket, sama karena dia keras, shock absorbent, jadi redam kecutannya itu, getarannya itu agak kurang. Bahkan kalau kalian ekstrim yang model tadi ada pool-poolnya kecil-kecil itu, kalau kalian pakai di lapangan yang keras tadi, itu bisa jadi kram loh kakinya. Jadi hati-hati. Kemudian kalau untuk rumput
lapangan biasa itu bagusnya adalah yang bahannya karet. Saya nggak punya contohnya, tapi maksudnya karet yang seperti ini nih. Carilah yang karet model kayak gini. Ini adalah cocok untuk lapangan keras, jadi untuk interlock atau untuk plester tadi bagus pakai yang kayak gini nih. Dia keset dan dia lebih empuk. Nah, empuknya itu untuk meredam getaran. Kalau rumput sintetis kan memang tebel ya, memang empuk, jadi lapangannya nggak perlu empuk-empuk tuh nggak masalah. Cuma kalau kayak plester atau interlock nggak terlalu empuk, karena dia ini keras tuh, jadi harus ada redaman di outsole-nya. Kemudian yang kedua, tips kedua adalah kalian harus mengenali gaya bermain kalian. Gaya kalian bermain itu gaya lari ya, lari sama kalian menapak kuda-kuda kalian. Jadi ada dua, saya bagi dua sih. Yang pertama adalah yang gaya lari atau menapaknya itu jinjit. Nah, pemain-pemainnya ada yang beberapa yang pemainnya jinjit. Contohlah Cristiano Ronaldo, Neymar, itu adalah pemain-pemain yang jinjit kalau lari. Nah, itu biasanya sih agility pemain itu tuh biasanya lincah. Larinya tuh kayak terbang, lincah banget. Kemudian yang kedua adalah yang napaknya tuh bener-bener ke tanah tuh. Biasanya tipe-tipe back yang dia mainnya tuh di body balance, body charge itu biasanya kakinya napak, dia butuh traksi semaksimal mungkin ke tanah. Contohnya Pirlo itu juga yang napak, kemudian back lah. Beberapa striker yang model napak juga ada, yang badannya gede-gede, striker badan gede juga dia larinya napak. Gaya lari dan gaya kuda-kuda itu pengaruhnya di desain outsole. Jadi buat kalian yang larinya adalah tipe gantung, tipe jinjit, itu lebih baik cari yang permukaannya kontaknya poinnya lebih sedikit. Nah, jadi contohnya nih Nike apa nih? Nike Mercurial bisa, kemudian beberapa seri Adidas juga dia telapakannya lebih sedikit kontak poinnya, dan dia lebih tipis. Lebih fleksibel juga. Kemudian buat kalian yang tipenya napak ngerem, itu cari yang permukaan sentuhnya, kontak poinnya itu lebih lebar. Jadi kalian akan dapat titik gaya geseknya lebih banyak. Jadi lebih lengket. Nah, ini contoh punya saya nih, hampir semua bagiannya itu nempel ke tanah, rapat, nggak ada cekungan, nggak ada apa. Karena saya memang tipikal tapak ya, saya mainnya sebagai angkor soalnya. Angkor itu back lah, atau pemain belakang. Lebih sering defend. Yang ketiga, pertimbangan kalian sebelum membeli sepatu futsal adalah preference atau kesukaan kalian dalam melakukan tendangan. Pertama, tipikal orang yang pengen cari power. Jadi supaya dapat power semaksimal mungkin. Nah, orang yang pengen cari power semaksimal mungkin, maka pilihlah upper yang lebih tebal dan lebih kaku. Nah, akan lebih bertambah lagi itu kalau di sininya itu ada tambahan seperti bahan kerasnya ya, plastik atau sejenis karet. Plastik sih biasanya itu. Isinya lebih tebal. Itu untuk nambahin power kalian. Contohnya Mercurial itu untuk shooter tuh. Nah, nanti ada yang bilang, nggak percaya emang orang yang tendangannya lemah kalau pakai sepatu bisa naik power tendangannya. Ya, dulu saya 15 tahun yang lalu juga mengatakan hal yang sama. Saya nggak percaya kalau sepatu itu bisa nambah tenaga power tendangan. Sampai saya lihat sendiri teman saya yang tendangannya tadinya biasa-biasa aja. Pas latihan dia pakai sepatu barunya dia dan jeder, kok bisa nih si dia ini kok tendangannya bisa jadi kencang, padahal biasanya tendangannya biasa aja. Gitu lihat sepatunya, oh iya benar. Terus satunya juga dia beli bareng ya, dua-duanya jadi kencang banget. Yang satu tadinya tendangannya kencang jadi kencang banget, yang satu tadinya lemah jadi kencang. Ya karena harganya juga mahal ya. Kalau sepatu nggak ngaruh, ngapain pemain olahraga atlet itu pakai sepatu-sepatu yang mahal yang bagus-bagus. Jadi sepatu itu ngaruh ya guys. Kemudian yang kedua adalah kalian yang mencari akurasi. Nah, yang mencari akurasi ini contohnya Phantom Venom ya punya saya. Saya nyari akurasi, akurasi tendangan, akurasi passing. Dia di sini ada kontur, pasti ada tekstur untuk menjaga akurasi tendangan. Jadi kayak ada gripnya gini, ketika sentuhan sama bolanya itu nggak meleset, jadi akurat.
nggak ada slip. Nah, ini contohnya Phantom Venom. Saya cari akurasi kenapa? Karena saya udah punya power, jadi tendangan saya udah cukup kuat, nggak perlu ditambah lagi. Yang saya butuhkan adalah akurasi, terutama untuk passing ketika ngedorong bola dari belakang ke pemain-pemain depan atau ke flank atau ke depan sana, striker, pivot lah ya istilahnya kalau di futsal. Jadi saya butuh akurasi. Kemudian yang ketiga, pastikan sepatu futsal itu flex ya di bagian sini. Beda seperti badminton yang di bagian sini nggak boleh nekuk, di bagian tengahnya ini nggak boleh nekuk, hanya boleh di ujung yang nekuk. Kalau sepatu futsal, kalau bisa nekuk juga tuh, sampai tengah bisa nekuk. Karena pergerakannya beda memang, pergerakan antara badminton sama futsal beda, jadi dia harus bisa nekuk. Jadi kalau sepatu futsal yang terlalu kaku itu nggak akan enak. Itu dia tips membeli sepatu futsal, yang memilih sepatu futsal supaya kalian nggak salah. Sayang banget loh kalau kalian udah beli mahal-mahal, kemudian begitu dipakai nggak enak. Nggak enak karena tidak sesuai antara spesifikasi futsal itu, peruntukannya untuk apa, kalian mainnya di mana. Sayang banget. Kalau kalian paksain itu malah bahaya. Bahayanya adalah kalian bisa tergelincir, kepleset, jatuh, bahkan kram. Ya, contoh paling gampang lah, sepatu futsal dipakai di lapangan rumput biasa buat main bola lapangan gede, bisa nggak? Bisa. Saya dulu awal-awal juga setelah sekian lama nggak main bola lapangan gede, nggak punya sepatu lapangan gede, akhirnya pakai sepatu futsal, dan itu saya terpleset terus. Waktu itu posisinya udah habis hujan ya, habis hujan jadi licin, siangnya hujan, malamnya kita main licin, ya pleset terus. Dan karena kepleset, otot kan nggak siap kalau kepleset, jadi kram. Jadi itulah resikonya. Akhirnya sekarang saya udah punya sepatu lapangan gede sendiri. Ini modifikasi juga sih, tadinya lah sepatu futsal karena saya udah beli yang baru. Nah, ini saya ganti solnya ke tukang sol sepatu, cuma 75.000. Nah, ini tips juga nih buat teman-teman yang nggak punya sepatu bola lapangan gede tapi sepatu futsalnya banyak, bisa salah satu dijadiin sepatu lapangan bola gede. Karena sekarang sudah mulai tren lagi. Saya sendiri kadang main di lapangan di Gor Rorotan. Ya lumayan jauh sih dari sini tapi dekat kantor itu. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan nanti ada konten lagi terkait dengan futsal. Terima kasih. Dah.